Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu dosen selaku pengampu mata kuliah Praktikum Peradilan, Ibu Tazkia Azfia SHI MH. Semoga Bu Tazkia beserta keluarga selalu Allah berikan kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya selaku perwakilan dari kelompok 1 ingin menyampaikan dan memperkenalkan anggota kelompok saya beserta perannya dalam praktikum peradilan perdata ini. Hakim ketua diperankan oleh Muhammad Faisal. Kemudian hakim anggota 1 diperankan oleh Ahmad Muhtadil Hisan. Yang selanjutnya hakim anggota 2 diperankan oleh Ade Istiqomah. Kemudian panitera diperankan oleh saya sendiri, yaitu Setia Wiwi Lestari. Kemudian yang berperan sebagai penggugat yaitu Rania Isnatama. Kemudian tergugat oleh Andri Mulyana. Saksi penggugat oleh Ayu Widiawati, dan yang terakhir adalah saksi tergugat yang diperankan juga oleh Ahmad Muhtadil Hisan. Dalam praktikum peradilan kali ini, kami akan mengangkat kasus mengenai sengketa perceraian dengan tuntutan primer, yaitu denda sebesar 2 miliar rupiah. Yang mana tuntutan tersebut diajukan karena sudah sesuai dengan surat perjanjian pranikah yang dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu antara tergugat dan juga penggugat. Persidangan ini dilakukan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan nomor perkara 0378-PDTG-2021 Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dalam praktikum peradilan yang kami lakukan, tentunya banyak sekali kekurangan. Kami dari kelompok 1 mengucapkan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang ada dalam video, dan terima kasih kepada Ibu dosen Ibu Tazkia Azfia SHI MH atas semua bimbingannya yang diberikan kepada kami. Semoga kedepannya kami dapat belajar lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Dan inilah video persembahan praktikum peradilan dari kelompok 1. Selamat menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama kelas 1A Jakarta Selatan, Rabu 12 Mei tahun 2021 dengan register perkara nomor 0378 PDTG 2020 Pengadilan Agama Jakarta Selatan segera dimulai. Kepada para pihak, mohon memasuki ruang persidangan dan menduduki tempat masing-masing. Pihak pengadilan memiliki panduan mengenai tata tertib yang harus ditaati oleh semua orang yang memasuki gedung pengadilan. 1. Ketua Majelis Hakim bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dari semua pihak yang hadir di ruang sidang. Semua yang hadir di ruang sidang harus menaati semua perintah yang dikeluarkan oleh Ketua Majelis Hakim. 2. Semua orang yang hadir di ruang sidang harus selalu menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan. Jika ada satu pihak yang tidak menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan, maka Ketua Pengadilan dapat memerintahkan individu tersebut untuk dikeluarkan dari ruang sidang dan bahkan dituntut secara pidana. 3. Mengenakan pakaian yang sopan. 4.
berbicara dengan suara yang jelas ketika seorang hakim atau penasihat hukum mengajukan pertanyaan, sehingga para hakim yang lain dapat mendengar dengan jelas. 5. Memanggil seorang hakim dengan sebutan yang mulia dan seorang penasihat hukum dengan sebutan penasihat hukum. 6. Berbagai benda berikut ini tidak diperkenankan untuk dibawa ke ruang sidang, yaitu senjata api, benda tajam, bahan peledak, peralatan atau berbagai benda yang dapat membahayakan keamanan ruang sidang. Pada hari Rabu, 12 Mei tahun 2021, Sidang Pengadilan Agama kelas 1A Jakarta Selatan dengan register perkara nomor 0378-PDTG-2020 Pengadilan Agama Jakarta Selatan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata dengan nomor perkara 378 /PDTG /2021 Pengadilan Agama Jakarta Selatan tentang gugatan perceraian antara Saudari Rania Isnatama sebagai penggugat melawan Saudara Andri Mulyana sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Apakah pihak penggugat sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap, Yang Mulia. Apakah pihak tergugat sudah siap untuk memulai persidangan? Siap, Yang Mulia. Baik, dari pihak penggugat, siapa saja yang hadir pada kesempatan hari ini? Saya sendiri, Yang Mulia. Baik, kepada saudari penggugat, silahkan maju ke meja majelis hakim untuk menyerahkan surat identitas saudari. Baik, saudari penggugat, silahkan saudari sesuaikan identitas saudari dengan kartu identitas saudari. Nama saudari? Rania Isnatama. Tempat tanggal lahir? Jakarta, 23 Maret 1986. Alamat? Jalan Kiai Haji Hashim Asy'ari nomor 187 RT 8 RW 18 Kelurahan Ciganjur Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan DKI Jakarta. Pekerjaan? Karyawan swasta. Keyakinan? Islam. Baik, dari pihak penggugat, silahkan maju ke meja majelis hakim untuk menunjukkan surat izin beracara dan BAP saudara. Baik, kepada saudara tergugat, silahkan mengecek keabsahan dari surat penggugat. Sudah, Yang Mulia. Kemudian dari pihak tergugat, siapa saja yang hadir pada kesempatan hari ini? Saya sendiri, Yang Mulia. Baik, silahkan kepada saudara tergugat untuk maju ke meja majelis hakim, menyerahkan kartu identitas saudara. Baik, saudara tergugat, silahkan saudara sesuaikan identitas saudara dengan kartu identitas saudara. Nama saudara? Andri Mulyana. Tempat tanggal lahir? Jakarta 10 April tahun 1980. Alamat? Jalan Kiai Haji Hashim Asy'ari nomor 187 RT 8 RW 18 Kelurahan Ciganjur Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan. Pekerjaan saudara? Karyawan swasta. Keyakinan saudara? Islam. Baik. Sebelum sidang ini dilanjutkan, majelis hakim menawarkan kepada para pihak untuk melakukan upaya perdamaian
sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016. Untuk peresmian perkara-perkara perdata, diwajibkan untuk menempuh jalur mediasi atau penyelesaian perkara ini secara damai. Untuk itu pengadilan selaku mediator. Jadi para pihak bisa menyerahkan kepada para pihak pengadilan atau ingin mediator sendiri. Bagaimana pihak penggugat? Saya serahkan kepada pengadilan. Bagaimana pihak tergugat? Saya serahkan kepada mediator pengadilan. Baik, kepada mediasi silahkan memediator dari kedua belah pihak. Terima kasih Yang Mulia Hakim Ketua. Saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Muhtalisan. Saya Hakim Anggota 1 yang akan menjadi mediator di persidangan kali ini. Dalam perkara perceraian. Al-Quran menjelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 128 yang artinya, dan jika seorang wanita khawatir dengan adanya nuzuz atau sikap acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengusahakan perdamaian yang sebenar-benarnya. Dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka, walaupun manusia itu menurut tabiatnya pikir. Ayat ini diturunkan berkaitan dengan kisah Saudah binti Jam'ah, istri Rasulullah SAW. Di saat ia mencapai lanjut usia, Rasulullah SAW hendak menceraikannya. Lalu Saudah memberikan jatah hariannya kepada Aisyah sebagai tawaran asalkan ia tidak diceraikan. Rasulullah SAW menerima hal tersebut dan mengurungkan niatnya untuk menceraikannya. Dari sebab turunnya ayat ini, saya berpendapat bahwa Saudah saat itu melakukan upaya perdamaian ketika akan terjadi perceraian. Ia berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan merelakan jatah hariannya diberikan kepada Aisyah, istri Rasulullah yang paling muda. Dalam hal ini, perlu kita ketahui bahwa tujuan pernikahan adalah bukan hanya menyatukan dua hati dan menyangkut suatu kesatuan yang luhur dalam berumah tangga saja, melainkan ada tujuan menikah dalam Islam yang seharusnya dipahami oleh seorang muslim. Sebuah kebahagiaan akan diperoleh oleh dua insan baik di dunia maupun di akhirat. Ikatan suci pernikahan menjamin keharmonisan, kebahagiaan, dan ketentraman selama memegang teguh syariat Islam. Apalagi ditambah dengan mengikuti suri tauladan Nabi bersama istrinya. Baik saudara penggugat dan tergugat, kepada saudari penggugat Rania Isnatama, benarkah Anda ingin bercerai? Benar, Yang Mulia. Anda benar-benar yakin atas semua keputusan Anda sekarang? Yakin, Yang Mulia. Saya tetap pada keputusan saya. Apakah Anda tidak berniat untuk rujuk? Tidak, Yang Mulia. Baik, kepada yang tergugat, Saudara Andri Mulyana, apakah Anda setuju dengan keputusan si penggugat? Sebenarnya saya nggak setuju dengan gugat. Baik, Yang Mulia, mediator tidak menemukan titik temu, Yang Mulia. Silakan dilanjutkan melalui Hakim Ketua. Baik, terima kasih saudara mediator. Baiklah saudara penggugat dan tergugat. Dari laporan media yang majelis hakim terima, ternyata dari proses mediasi tidak dapat dicapai perdamaian antara penggugat dan tergugat. Oleh karena itu sidang dilanjutkan dengan agenda pembacaan surat gugatan dari pihak penggugat. Dari pihak penggugat, apakah perlu dari pihak tergugat? Apakah perlu dibacakan surat gugatan dari pihak penggugat? Dari pihak tergugat, apakah perlu dibacakan surat gugatan dari pihak penggugat? Perlu, Yang Mulia. Silahkan dibacakan kepada
saudara tergugat, mohon untuk memperhatikan dengan seksama. Jakarta, 29 Maret 2021, kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan di Jakarta Selatan, perihal cerai gugat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanda tangan di bawah ini, nama Rania Isnatama binti Zarkashi, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jalan Kiai Haji Hashim Asy'ari nomor 187 RT 8 RW 18, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini perkenankanlah saya mengajukan gugatan cerai gugat terhadap nama Andri Mulyana bin Solehun, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta. Alamat Jalan Kiai Haji Hashim Asy'ari nomor 187 RT 8 RW 18, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Adapun penggugat mengajukan gugatan ini berdasarkan alasan dan dalil sebagai berikut. 1. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2008 telah dilangsungkan perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan menurut hukum Islam dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam dan seterusnya. Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Muhammad Faisal, SHI MHI, CQ, Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut. Primer, 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan talak 1 Bang Insugro dari tergugat Andri Mulyana bin Solehun kepada penggugat Rania Isnatama binti Zarkashi. 3. Menyatakan dan mengabulkan tuntutan denda 2 miliar rupiah atas pelanggaran yang dilakukan tergugat yang sesuai dengan surat perjanjian pranikah. 4. Memerintah kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor urusan agama yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat atau kantor urusan agama tempat pernikahan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu. 5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku. Subsider, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah gugatan ini diajukan atas perhatian dan perkenaan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat saya, penggugat, Rania Isnatama binti Zarkashi. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya dari pihak tergugat. Apakah saudara sudah siap dengan jawaban dari surat gugatan? Siap, Yang Mulia. Dalam bentuk tertulis atau tulisan? Baik, silahkan dibacakan surat tergugat. Jakarta, 10 April 2021. Hal ekspresi atau keberangkatan surat gugatan perkara perdata kepada Kepala Majelis Hakim Perkara Perdata yang terhormat Bapak Muhammad Faisal SH MH di Jakarta Selatan. Jawaban dalam perdata perceraian nomor 0378-PDT-2021-PAJS antara Rania Isnatama selaku penggugat melawan Andri Mulyana selaku tergugat. Dengan hormat, berdasarkan adanya gugatan dari penggugat bernama Rania Isnatama pada tanggal 29 April 2021 dalam perkara perdata nomor 0387-PDT-2021-PAJS di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Maka pada kesempatan ini saya sebagai tergugat menyampaikan jawaban dalam ekspresi sebagai berikut. 1.
bahwa pada dasarnya tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang ditunjukkan penggugat dalam gugatannya tertanggal 29 April 2021 kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh tergugat. 2. Sesuai dengan ketentuan pasal 133 HIR pasal 159 RBG bahwa karena penggugat dan tergugat melakukan pernikahan dicatatkan di kantor kecamatan sipil Kecamatan Cibinong, maka seharusnya Pengadilan Agama Jakarta Selatan bukanlah yang berwenang mengadili, melainkan Pengadilan Agama Kabupaten Cibinong. Jadi yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama Cibinong, bukan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. 3. Bahwa dalam surat perjanjian dituliskan memang benar adanya pembayaran denda jika ada para pihak yang melakukan pelanggaran, dan membayar denda berlaku jika para pihak yang menyaksikan secara langsung perselingkuhan. Dalam hal ini, penggugat tidak melihat secara langsung perselingkuhan yang dilakukan oleh tergugat. Jadi penuntutan dan dengan dalil surat perjanjian tidak sah. Dalam pokok perkara, 1. Bahwa tergugat dan penggugat tinggal di rumah bersama di Jalan Ki Haji Hasyim Asy'ari nomor 187, RT 8 RW 18, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. 2. Bahwa benar selama pernikahan tersebut, penggugat dan dengan tergugat telah berhubungan sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu anak yang bernama Kalisa Putri Mulyana, lahir pada tanggal 17 Januari 2010. 3. Bahwa benar ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis dalam kurun waktu yang cukup lama. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga akhirnya penggugat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan nomor perkara 0378-PDT-2021-PAJS pada tanggal 29 April 2021. 4. Bahwa benar selama berumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun bahagia selama 10 tahun 8 bulan. Namun sejak bulan Mei tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan percekcokan secara terus-menerus. Adapun penyebab perselisihan dan percekcokan tersebut adalah benar sesuai dengan yang penggugat sampaikan, itu juga karena tergugat sudah merasa lelah karena sifat penggugat sudah tidak wajar lagi, selalu mencurigai apapun hal yang dilakukan tergugat. Padahal semuanya sudah dijelaskan dengan jujur dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada Juli tahun 2020 antara penggugat dan tergugat telah pisah ranjang. Sehingga sejak bulan Oktober tahun 2020 antara penggugat dan tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang. Terjadi perang dingin antara penggugat dan tergugat. 6. Bahwa tidak benar jika tergugat menjalin hubungan kekasih dengan mantan pacarnya. Hubungan dijalin antara tergugat dan mantan pacarnya hanya sebatas hubungan kerjasama, perusahaan, dan rekan kerja. 7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan. Namun usaha tersebut tidak berhasil. Hal itu dilakukan pada November 2020. Kemudian tergugat meminta penggugat untuk langsung memutuskan hubungan dengan mantan pacarnya. Yang berarti itu sama saja dengan memutuskan hubungan kerja sama antara pemilik perusahaan yang sudah terjalin baik sejak lama. 8.
bahwa sesuai dengan surat perjanjian yang sudah disepakati dan dibuat di notaris mengenai denda sebanyak 2 miliar bagi yang selingkuh dari salah satu antara penggugat dan tergugat, maka tergugat dan dengan kerendahan hati meminta agar dibatalkan denda tersebut. 9. Bahwa tergugat ingin potongan denda atau bahkan meniadakan denda 2 miliar tersebut. 10. Bahwa tergugat ingin mengajukan rujuk penggugat, maka berdasarkan hal di atas, tergugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuh putusan sebagai berikut. Primer. 1. Tidak mengabulkan penggugatan penggugat. 2. Menerima dan mengabulkan eksepsi dan jawaban tergugat. Subsidiar. Mohon putusan seadil-adilnya. Demikian atas kabulnya jawaban gugatan ini, tergugat menyampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat saya, Andre Mulyana. Baik, saya akan bacakan putusan sela dari pihak penggugat. Dimohon untuk pihak tergugat mendengarkan dengan seksama. Tentang duduk perkaranya, menimbang bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 29 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan di bawah nomor perkara 378 /PDTG /2021 Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengemukakan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah. Dahulu menikah pada tanggal 18 Agustus 2008. Sebagaimana tersebut dalam akte nikah dengan nomor 1840. Sejak Mei 2019, akan tetapi antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 29 Maret 2021. Yang kedua, bahwa selama dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Khalisa Putri Mulyana pada tanggal 17 Januari 2010. Menimbang dan seterusnya, bahwa pada prinsipnya tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan penggugat dalam gugatannya tertanggal 29 Maret 2021, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh tergugat. Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini. Menimbang bahwa mengenai kesalahan tempat pengadilan yang seharusnya di Pengadilan Cibinong, majelis berpendapat bahwa domisili tergugat di Jakarta Selatan, maka sudah sesuai dengan kompetensi relatif. Menimbang dan selanjutnya, mengadili 1. Menolak eksepsi pihak tergugat untuk seluruhnya, memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan persidangan perkara ini dengan nomor perkara 378/PDTG/2021 Pengadilan Agama Jakarta Selatan atas nama Rania Isnatama hingga putusan akhir. Yang kedua, memerintahkan penuntut umum untuk menghadirkan tergugat berikut saksi-saksi pada hari persidangan berikutnya. Yang ketiga, mengukuhkan pembebanan biaya yang timbul dalam perkara ini hingga putusan akhir. Demikian putusan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Oleh Muhammad Faisal SHI MHI sebagai Ketua Hakim, Ahmad Muhtadil Hisan sebagai Hakim Anggota, Ade Istiqomah sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Wiwik Lestari sebagai Panitera. Baik, kepada pihak penggugat, apakah ingin menanggapi jawaban dari pihak tergugat? Iya, Yang Mulia. Baiklah, kami persilahkan kepada pihak penggugat. Apakah sudah siap membacakan replik saudara? Siap, Yang Mulia. Baik, saudara silahkan dibacakan.
Replik dalam perkara nomor 0378-PDTG-2021 Pengadilan Agama Jakarta Selatan antara Rania Isnatama sebagai penggugat melawan Andri Mulyana sebagai tergugat. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Majelis Hakim Perkara nomor 0378-PDTG-2021 Pengadilan Agama Jakarta Selatan di Jakarta Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan adanya jawaban pertama dari tergugat yang telah diajukan pada tanggal 10 April 2021, bersama ini penggugat mengajukan replik sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat menolak seluruh dalil-dalil jawaban yang telah diajukan oleh tergugat kecuali dinyatakan benar oleh penggugat. 2. Bahwa pada prinsipnya tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat, sehingga dengan demikian sudah sepantasnya apabila gugatan penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya. 3. Bahwa sesuai dengan jawaban tergugat, yaitu secara tegas mengakui bahwa kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi, maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka sudah sepantasnya apabila gugatan penggugat harus dikabulkan. 4. Bahwa terhadap dalil jawaban tergugat adalah benar apabila penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terjadi bulan Juli tahun 2020 antara penggugat dan tergugat telah pisah ranjang. 5. Bahwa memang benar penggugat telah merasa hadirnya kembali mantan kekasih yang dahulu pernah dicintai oleh tergugat, namun begitu tergugat tidak merasa kalau dirinya menjalin hubungan dengan mantan kekasihnya. 6. Bahwa penggugat menolak dalil tergugat bahwa tergugat keberatan mengenai denda sebanyak 2 miliar rupiah bagi yang selingkuh dari salah satu penggugat dan tergugat. 7. Bahwa penggugat menolak ajakan tergugat untuk dapat rujuk kembali. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Majelis Hakim Perkara nomor 0378-PDTG-2021 Pengadilan Agama Jakarta Selatan ini agar memberikan putusan sebagai berikut. Dalam pokok perkara 1. Menolak jawaban pertama tergugat untuk seluruhnya. 2. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Subsider. Apabila Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat lain, penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat saya, penggugat Rania Isnatama. Baik. Kepada saudara tergugat, apakah saudara sudah mengerti dengan replik yang diajukan penggugat? Mengerti, Samuel. Baik, apakah pihak penggugat, saudara Andri Mulyana, akan mengajukan duplik atas replik yang telah dibacakan oleh penggugat? Iya, yang mulia. Silakan dibacakan duplik saudara. Kepada penggugat, dimohon untuk memperhatikan dengan seksama. Duplik dalam perkara nomor 0378-PDT-2021 antara Rania Isnatama bin Zakarsi melawan Andri Mulyana bin Solehun. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Perkara Perdata nomor 0378-PDT-2021 di tempat. Dengan hormat, saya, Andri Mulyana bin Solehun dengan mengajukan duplik atas replik penggugat yaitu sebagai berikut. Dalam konvensi 1. Bahwa tergugat tetap eksepsi yang disampaikan terhadap gugatan penggugat. 2. Bahwa tergugat pada prinsipnya menolak seluruh permohonan penggugat, kecuali yang telah diakui kebenarannya. 3. Bahwa tergugat tetap pada jawaban pertama yang menyatakan bahwa tidak benar wanita yang bernama Diana Andini Tias adalah istri siri dari tergugat, akan tetapi sebagai rekan kerja saja. 4. Bahwa benar gugatan perceraian penggugat dengan alasan tidak ada kecocokan dalam rumah tangga.
Akan tetapi hal ini akibat penggugat tidaklah menghiraukan tergugat. 5. Bahwa tergugat tidak bersedia membayar uang denda yang sebagaimana tertera di surat perjanjian pranikah sebesar 2 miliar karena permasalahannya yang sudah terjadi tidak sesuai dengan isi surat perjanjian yang telah disepakati dalam konvensi. 1. Bahwa penggugat rekonvensi tetap pada dalil-dalil tergugat rekonvensi semula dan menolak dengan tegas dalil-dalil jawaban tergugat rekonvensi kecuali yang diakui kebenarannya. 2. Penggugat rekonvensi tetap pada dalil gugatannya yang menyatakan sebagai hukum bahwa hak asuh Kalisa Putri Mulyana berada pada penggugat konvensi. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas penggugat rekonvensi mohon kehadapan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan keputusan sebagai berikut. Dalam konvensi, menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi seluruhnya sebagai mana yang telah tercantum pada petitum gugatan. Dalam rekonvensi, menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi seluruhnya sebagaimana yang telah tercantum pada petitum gugatan. Jakarta, 23 April 2021. Hormat saya, Andre Mulyana bin Solihun. Baik, terima kasih kepada saudara tergugat. Bagaimana saudara penggugat? Apakah saudara sudah mengerti dengan duplik yang diajukan oleh pihak tergugat? Mengerti, Yang Mulia. Apakah penggugat akan mengajukan jawaban atau tanggapan atas duplik dari pihak tergugat? Tidak, Yang Mulia. Baik, kalau begitu sebelum sidang saya lanjutkan, Majelis Hakim ingin bertanya kepada para pihak, baik pihak penggugat atau pihak tergugat, apakah upaya perdamaian telah dilakukan? Telah Sudah, dilakukan. Dan apakah sudah mendapat kesepakatan untuk berdamai? Tidak, Yang Mulia. Baik, sidang saya lanjutkan. Apakah saudara sudah siap, saudara penggugat, untuk mengajukan bukti-bukti saudara? Siap, Yang Siap. Mulia. Baik, kepada penggugat, dipersilahkan untuk menunjukkan bukti-bukti suratnya. Baik, saudara tergugat, silahkan memeriksanya. Sudah, Yang Mulia. Bagaimana saudari penggugat? Apakah saudari sudah siap untuk mengajukan saksi-saksi? Siap, Yang Mulia. Berapa orang saksi yang akan saudara hadirkan ke persidangan? 1, Yang Mulia. Baik, kepada Panitera dimohon untuk memanggil saksi untuk menghadap ke ruang sidang. Kepada para saksi penggugat diharapkan masuk ke dalam ruangan persidangan. Kepada saksi dari pihak penggugat, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Iya, Yang Mulia. Baik, apakah saudara saksi mempunyai hubungan keluarga dengan penggugat? Tidak, Yang Mulia. Dengan tergugat? Tidak juga. Saudara sebagai saksi dari penggugat, mohon maju ke meja majelis hakim untuk menyerahkan identitas saudara. Baik, saksi. Saya akan bertanya kepada saksi. Nama saudari saksi? Ayu Diawati.
Umurnya, 35 tahun, tempat tanggal lahir, 23 Maret 1986, kewarganegaraan, Indonesia, agama, Islam, pekerjaan, ibu rumah tangga. alamat, Alamat di Jalan Kiai Haji Hashim Asy'ari nomor 186, RT 08 RW 18, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. baik, terima kasih. Baik, kepada saudari saksi penggugat, apakah saudara saksi bersedia untuk diambil sumpah? Saya bersedia, Yang Mulia. Silakan. Saudara saksi sekalian, dimohon untuk mengikuti suara saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, Wallahi, demi Allah saya bersumpah sebagai saksi demi Allah saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Oke, baik. Perlu saya ingatkan bahwa saudara harus memberikan keterangan sesuai dengan yang Anda lihat, dengar, dan alami sendiri. Jika tidak, saudara dapat dikenakan sanksi pidana berupa pemberian sumpah palsu. Saudari bisa mengerti? Baik, bisa dimengerti. Oke. Saudara saksi, apakah sudah siap untuk diperiksa? Nggak kedengaran. Oh, Baik, saudara saksi, apakah sudah siap untuk Baik, saudara saksi, apakah sudah siap untuk diperiksa? saya sudah siap. Oke. Apakah saudara saksi kenal dengan penggugat? Ya, saya mengenalnya. Apakah saudara saksi dengan penggugat ada hubungan saudara? Bukan. Bukan, Yang Mulia. Saya merupakan tetangga dari penggugat dan tergugat. Oke. Sejauh mana Anda mengetahui tentang rumah tangga penggugat? Saya tidak begitu mengetahui secara detail keseluruhannya, Yang Mulia. Namun penggugat pernah bercerita tentang kemelut rumah tangganya kepada saya. Oke. Apakah Anda di tempat kejadian dan menyaksikan pertengkaran yang terjadi? Iya, Yang Mulia. Kebetulan kami tinggal bertetangga. Bisakah Anda jelaskan bagaimana kronologinya? Pada waktu itu, penggugat bercerita kepada saya sambil menangis. Penggugat bercerita bahwa tergugat telah melakukan perselingkuhan, yaitu dengan merajuk asmara lagi bersama dengan mantan pacarnya. Apakah Anda melihat langsung? Tidak, Yang Mulia. Saya tidak melihat langsung, namun pertengkaran di antara mereka terdengar jelas hingga ke rumah saya. Bisakah saudara jelaskan dengan detail kejadian tersebut? Sepengetahuan saya, sebelum penggugat dan tergugat menikah, mereka membuat perjanjian pranikah bahwa setelah mereka menikah, jika ada salah satu di antara mereka yang berselingkuh, maka akan diberikan sanksi dan berakhirnya hubungan pernikahan mereka. Oke, bagaimana keadaan penggugat setelah kejadian itu? Penggugat merasa sedih dan merasa kecewa, Yang Mulia. Selain itu, apakah ada yang Anda ketahui? Tidak ada lagi, Yang Mulia, hanya sebatas itu saja yang saya ketahui. Baik, cukup Yang Mulia. Baik. Kepada saudara penggugat, apakah ada pada saudara penggugat Rania Isnatama, apakah ada pertanyaan? Tidak, Yang Mulia. Baik. Kepada saksi
dari pihak penggugat. Apakah saudara bersedia dipanggil kembali untuk memberikan keterangan apabila dibutuhkan? Saya siap dan bersedia, Yang Mulia. Baik, terima kasih saudara saksi atas keterangannya. Silahkan saudara maju ke meja majelis hakim untuk mengambil kartu identitas saudara dan silahkan meninggalkan ruang sidang. Baik, kepada saudara penggugat, apakah saudara penggugat hanya dapat menghadirkan satu orang saksi? Iya, Yang Mulia. Baiklah. Apakah saudara tergugat menerima keterangan saudara saksi? Terima, Yang Mulia. Apakah saudara juga sudah siap untuk mengajukan bukti-bukti saudara dan menghadirkan saksi-saksi saudara? Siap, Yang Mulia. Baik, kepada saudara tergugat dipersilahkan untuk menunjukkan bukti-bukti. Saudari penggugat silahkan maju dan memeriksanya. Sudah, Yang Mulia. Baik, bagaimana saudara tergugat? Apakah saudara juga sudah siap untuk mengajukan saksi-saksi? Siap, Yang Mulia. Berapa orang saksi yang akan saudara ajukan ke pengadilan? Saya ada satu, Yang Mulia. Baik, kepada panitera dimohon untuk memanggil saksi dari pihak tergugat. Kepada para saksi tergugat, diharapkan masuk ke dalam ruangan persidangan. Baik, kepada saksi dari pihak tergugat, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Sehat, Yang Mulia. Saudara sebagai saksi, dimohon untuk maju ke meja majelis hakim untuk menyerahkan kartu identitas saudara. Baik, kepada saudara saksi, apakah saudara mempunyai hubungan keluarga dengan penggugat? Tidak, Yang Mulia. Dengan penggugat? Tidak, Yang Mulia. Baik, untuk pemeriksaan saksi tergugat, selanjutnya saya serahkan kepada hakim. Silahkan hakim. Silahkan hakim anggota. Baik, terima kasih Yang Mulia. Untuk saksi, siapa nama saudara? Ibnu Mas'ud, Yang Mulia. Umur, 40 tahun, Yang Mulia. tempat tanggal lahir, Jakarta 1980. kewarganegaraan, Indonesia, Yang Mulia. agama, Islam, pekerjaan, karyawan swasta, Yang Mulia. alamat, Jalan Ki Haji Hasyim Asy'ari, nomor 185 RT 8, RW 18, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Yang Mulia. baik, sudah Yang Mulia. Baik, kepada saudara saksi, apakah bersedia untuk diambil sumpah? Bersedia, Yang Mulia. Silakan. Saudara saksi sekalian, dimohon untuk mengikuti suara saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, Wallahi, demi Allah saya bersumpah sebagai saksi demi Allah saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya
dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Oke, baik. Perlu saya ingatkan bahwa saudara harus memberikan keterangan sesuai dengan yang Anda lihat dan alami sendiri. Jika tidak, saudara dapat dikenakan sanksi pidana berupa pemberian sumpah palsu. Saudara bisa mengerti? Iya, Mulia. Baik, kepada saksi dari pihak tergugat, silakan saudara menempati tempat yang telah disediakan. Saudara saksi, apakah sudah siap untuk diperiksa? Siap, ya Mulia. Apakah saudara kenal dengan tergugat? Iya, saya mengenal tergugat, ya Mulia. Apakah saudara saksi dengan tergugat ada hubungan saudara? Tidak, ya Mulia. Sejauh mana Anda mengetahui tentang rumah tangga tergugat? Saya tidak begitu mengetahui detail keseluruhannya, ya Mulia. Namun, tergugat pernah bercerita tentang kisruh rumah tangganya kepada saya. Apakah Anda di tempat kejadian dan menyaksikan pertengkaran yang terjadi? Iya, yang Mulia. Kebetulan kami tinggal bertetangga. Bisakah Anda jelaskan bagaimana kronologinya? Pada waktu itu, penggugat bercerita kepada saya sambil menangis. Tergugat bercerita bahwa tergugat telah dituduh merajuk asmara lagi bersama dengan mantan pacarnya atau rekan kerjanya, yang Mulia. Apakah Anda melihat langsung? Saya tidak melihat langsung, yang Mulia. Bisakah saudara jelaskan dengan detail kejadian tersebut? Pengetahuan saya, sebelum penggugat dan tergugat menikah, mereka membuat perjanjian pranikah bahwa setelah menikah nanti jika ada salah satu di antara mereka yang berselingkuh, maka akan diberikan sanksi dengan berakhirnya hubungan pernikahan mereka, yang Mulia. Bagaimana keadaan tergugat setelah kejadian itu? Saya merasa iba dan kasihan, yang Mulia. Selain itu, apakah ada yang Anda ketahui? Tidak ada lagi, yang Mulia, hanya sebatas itu saja. Baik, sudah cukup yang mulia. Baik, apakah dari pihak tergugat ada pertanyaan? Tidak, yang mulia. Dari pihak penggugat, apakah ada pertanyaan? Tidak, Yang Mulia. Baik, kepada saudara saksi, apakah saudara bersedia untuk dipanggil kembali apabila dimintakan keterangan? Bersedia, yang Mulia. Baik, terima kasih saudara saksi atas keterangannya. Silahkan saudara maju ke meja majelis hakim untuk mengambil kartu identitas saudara dan dipersilahkan meninggalkan ruang persidangan. Baiklah, dikarenakan pemeriksaan barang bukti dan saksi-saksi telah selesai, agenda selanjutnya adalah pembacaan kesimpulan dari para pihak. Apakah pihak penggugat sudah siap? Siap, Yang Mulia. Apakah pihak tergugat sudah siap? Siap, yang mulia. Baik, sebelum persidangan ini dilanjutkan, majelis hakim ingin bertanya kepada para pihak, apakah upaya perdamaian telah dilakukan? Telah dilakukan, Yang Mulia. Dan apakah sudah mendapat kesepakatan untuk berdamai? Tidak, Yang Mulia. Saya tetap pada keputusan saya. Bagaimana pihak tergugat? Siap, yang mulia. Saya terima. Sidang akan Karena dilanjutkan. terpaksa. Sidang akan dilanjutkan. Agenda sidang pada siang hari ini adalah penyampaian kesimpulan. Apakah saudara penggugat sudah siap untuk menyampaikan kesimpulan? Siap, Yang Mulia. Baik. Bagaimana dengan saudara tergugat?
Apakah saudara juga sudah siap untuk memberikan kesimpulan? Siap, Yang Mulia. Baik, silakan maju ke meja majelis hakim. Sebelum persidangan, majelis hakim ingin bertanya kepada para pihak, apakah upaya perdamaian telah dilakukan? Telah dilakukan, Yang Mulia. Dan apakah sudah mendapat kesepakatan untuk berdamai? Tidak, Yang Mulia. Saya tetap pada keputusan saya. Bagaimana pihak tergugat? Siap, Yang Mulia. Saya terima dengan terpaksa. Agenda siang hari ini adalah pembacaan putusan dan diperintahkan kepada para pihak untuk memperhatikan dengan seksama. Sebelumnya kami tanyakan pada pihak penggugat dan tergugat, apakah putusan ini ingin dibacakan seluruhnya atau amarnya saja? Amarnya saja, Amarnya Yang Mulia. saja. Baik, terima kasih. Putusan dengan nomor perkara 378 garis miring PDTG garis miring 2021 garis miring PAJS. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara penggugat umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan sarjana, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Kiai Haji Hashim Asyari, nomor 187, RT 008, RW 018, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai penggugat Rania Isnatama, melawan tergugat umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan sarjana, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal Jalan Kiai Haji Hashim Asyari, nomor 187, RT 008 RW 018, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, DKI Jakarta sebagai tergugat Andri Mulyana. Pengadilan agama tersebut setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, setelah mendengar keterangan penggugat dan para saksi tentang duduk perkaranya, menimbang dan seterusnya, tentang pertimbangan hukumnya, menimbang dan seterusnya, mengadili. 1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir. 2. Menjatuhkan talak 1 bain sugro tergugat Andri Mulyana bin Solehun terhadap penggugat Rania Isnatama binti Jarkashi. 3. Menetapkan anak penggugat dan tergugat yang bernama Khalisa Putri Mulyana, umur 11 tahun, di bawah pemeliharaan penggugat. 4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp300.000 kepada penggugat. 5. Menetapkan denda Rp2 miliar kepada tergugat dan diperbolehkan menyicil. Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Sabtu, tanggal 13 Juni 2021. Atas putusan Majelis Hakim, para pihak dapat menanggapi isi putusan di kesempatan untuk mempergunakan haknya. Apabila tidak puas dengan putusan Majelis Hakim ini, maka dapat mengajukan banding dalam jangka waktu 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Terima kasih atas perhatiannya para pihak dan para hadirin dalam sidang perkara ini. Dengan sidang ini dinyatakan ditutup. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali.